Shalom, selamat pagi. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Ulangan pasal 32 ayat 7. Sudah ketemu? Dikatakan demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Amin. Ketika saya baca ini, saya cuma bingung. Apa maksudnya zaman lalu? Zaman dahulu itu apa maksudnya? Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Jadi saya sempat bingung, apa nih maksudnya? Ternyata satu hal, ada beberapa hal yang dimasukkan di sini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu mau setiap orang-orang Kristen itu untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan pada zaman dulu. Bukan zaman dulu maksudnya di masa Israel, itu harus kita ingat tetap. Tapi masanya kita, di masa hidup kita yang lalu-lalu, bagaimanakah pertolongan Tuhan itu nyata pada hidup kita. Itu yang harus kita ingat. Dan yang kedua, menurut saya adalah Ulangan 32 ayat 7, itu bukan hanya kita harus mengingat, tetapi kita juga harus mengajarkannya kepada para keturunan di bawah kita. Kita harus menceritakan bagaimanakah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kita cerita mengenai air bah di mana Nuh dan seisi keluarganya itu diselamatkan. Bukan hanya itu saja. Ataupun bagaimana kisah mengenai bagaimana Musa ketika Musa mengetokkan tongkatnya, laut itu terbelah jadi dua. Ataupun Petrus itu berjalan di atas air, ataupun bagaimana dahsyatnya Daud ketika menghadapi orang Midian, ataupun Yosua ketika dia mampu menghentikan yang namanya matahari dan bulan menjadi satu itu menjadi berdiam diri, nge-freeze. Tidak hanya itu aja, tetapi Alkitab mengatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kita sebagai orang yang sudah ditolong Tuhan, kita harus mengajarkan, kita harus mengingatkan kepada anak-anak kita bagaimanakah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Karena anak-anak kita itu pun pasti akan mengetahui bagaimanakah Tuhan menolong kita pada waktu mereka mengalami kesulitan, pada waktu keluarga itu mengalami kesulitan. Bagaimanakah tangan Allah itu ikut campur untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu kita harus ajarkan, kita harus katakan pada anak kita. Bahkan anak kita harus ajarkan juga kepada anaknya pula. Dikatakan di sini pula, kepada para tua-tuamu maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Segala perbuatan Allah yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan di posisi pada waktu itu, kita harus ajarkan, kita harus ingatkan pada anak-anak kita, cucu kita. Dan itu harus dilakukan sampai secara turun-temurun, sampai secara turun-temurun. Amin. Ingat kebaikan Tuhan, maka ia akan tambahkan terus kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari pejamkan mata, kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Engkau ingatkan kembali bahwa kami harus mengingat segala apa yang telah terjadi di masa lalu. Bagaimanakah perbuatanmu nyata dalam hidup kami? Atau apakah ketika kami tidak menurut akan firman-Mu, apakah yang akan terjadi? Itu harus kami ingat dan harus kami ajar kepada keturunan kami Tuhan.
sehingga keturunan kami tidak menjadi bengkok, sehingga keturunan kami tidak menjadi salah arah, salah jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pelihara hidup kami Tuhan, terus pimpin hidup kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu menceritakan segala perbuatan ajaib-Mu kepada keturunan-keturunan kami. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.